Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tajwid. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca al-alifatus sab'ah. Ada 7 alif pada 7 kata di dalam Al-Quran yang dibaca ketika waqaf saja, sedangkan ketika wasal tidak dibaca. Tasbutu waqafan wa tuhzafu waslan. Dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasal atau ketika disambung. 7 alif pada 7 kata di dalam Al-Quranul Karim ada pada halaman 28 di buku bimbingan tahsin dan tajwid Al-Quranul Karim, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quran Grand MBA. 7 alif pada 7 kata di dalam Al-Quranul Karim yaitu terletak pada setiap kata ana di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, pada kata lakinna di dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, yaitu ada 3 kata di surat Al-Ahzab, yaitu az-zununa, ar-rasula, dan as-sabila. Dan 2 kata berikutnya terdapat di surat Al-Insan, yaitu pada kata salasila dan kata qawariro yang pertama. Contoh kata ana di dalam surat Al-Mulk ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ketika kita menyambungnya, kata ana, na-nya itu dibaca pendek atau alifnya yang terletak setelah nun, ana, tidak dibaca. Akan tetapi ketika kita waqaf pada kata ana, maka alif setelah huruf nun ini dibaca panjang 2 harakat. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana. Yang kedua ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Pada kata lakinna terdapat huruf alif setelah nun. Huruf alif ini hanya dibaca ketika waqaf saja. Ketika kita waqaf pada kata lakinna, maka alifnya dibaca 2 harokat. Lakinna. Akan tetapi ketika wasal tidak dibaca.
lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Yang ketiga ada di surat Al-Ahzab ayat 10, yaitu pada kata az-zununa. Ketika kita waqaf pada kata az-zununa, maka alifnya kita baca sehingga panjang 2 harokat. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Akan tetapi ketika kita membaca dengan cara wasal atau disambung dengan kata berikutnya, maka huruf alif setelah nun pada kata az-zununa tidak dibaca. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Yang keempat masih terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Alif setelah huruf lam pada kata ar-rasula ketika waqaf dibaca 2 harokat, tetapi ketika wasal tidak dibaca. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Yang kelima masih di surat Al-Ahzab ayat 67, yaitu pada kata as-sabila. Ketika kita waqaf pada kata ini, maka alif yang terletak setelah huruf lam dibaca sehingga dibaca panjang 2 harokat. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Akan tetapi apabila kita membaca dengan cara wasal disambung dengan kata berikutnya atau dengan ayat berikutnya, maka alif setelah lam pada kata as-sabila ini tidak dibaca. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Yang keenam terdapat di dalam surat Al-Insan ayat keempat, yaitu pada kata salasila. Alif setelah huruf lam pada kata ini, ketika kita waqaf pada kata ini maka alifnya dibaca. Tetapi ketika wasal tidak dibaca. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ketika wasal maka alifnya tidak dibaca.
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Akan tetapi pada kata salasila ini alifnya juga boleh tidak dibaca ketika kita waqaf, sehingga waqafnya pada huruf lam seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pada qawariro yang pertama di surat Al-Insan ayat ke-15. Jadi ketika kita berhenti waqaf pada ayat ke-15 pada kata qawariro yang pertama, maka alif setelah huruf ro itu dibaca. Tetapi ketika kita mewasalkan kepada ayat berikutnya, ayat ke-16, maka alifnya tidak dibaca. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ketika kita wasal kepada ayat berikutnya, ayat 16, maka alifnya tidak dibaca. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Demikianlah 7 alif pada 7 kata di dalam Al-Quranul Karim yang hanya dibaca ketika waqaf saja. Sedangkan ketika wasal tidak dibaca, kecuali tadi pada kata salasila di dalam surat Al-Insan ayat keempat, ketika waqaf boleh dibaca alifnya dan boleh juga tidak dibaca, sehingga waqafnya pada huruf lam. Boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.